Kalau orang yang punya integritas akan mengejar kebahagiaan, bukan kesuksesan. Bedanya di mana, Pak? Mari kita lihat. Saya kok seneng banget ya. Makin lama jumlahnya semakin banyak loh. Tadi saya agak deg-degan loh. Lihat ini ya, ternyata Anda mungkin langsung WA grup ya. Pembicaranya lucu pekok loh katanya gitu kan, Anda datang semuanya kan gitu. Langsung datang banyak juga ya. Iya Pak Suban, tadi saya pikir hanya 50 loh, sekarang keren loh. Ini 500 nggak nyampe ini kayaknya. Ya mari kita lihat. Pak moderator aman ya? Sip. Anda mau menyimpulkan nanti? Nggak usah. Belangkonya kebalik Pak. Apa beda sukses dan bahagia? Orang yang punya integritas akan mengejar kebahagiaan, bukan kesuksesan. Apa bedanya? Kalau bahagia pasti sukses, sukses belum tentu bahagia. Hah? Masa begitu? Gitu ya? Kebalik. Kalau orang bahagia pasti sukses, orang sukses tentu bahagia. Jadi Bapak Ibu pengen sukses atau bahagia? Oke, mari kita lihat. Sukses dan bahagia, keren. Tadi ada yang jawab begitu. Siapa ini Pak? Sudah dapat door prize tadi kayaknya. Udah dapat door prize ya Pak ya? Brebes kan? Orang Brebes itu pasti telurnya asin, tanya dia. Orang Brebes itu pasti telurnya asin. Bapak, telurnya asin kan Pak? Bener kan? Orang Brebes itu telurnya asin pasti. Karena mandi di laut. Bukan Pak, telur asin Pak. Kok mandi di laut bagaimana sih Pak? Bapak ini kacau banget. Itu telur yang lain, Bapak jangan membuat imajinasi saya liar. Apa hubungannya telur asin dengan mandi di laut? Bapak ini aneh-aneh saja. Lah, Ibu cerdas. Telurnya Bapak direndam di air laut, katanya begitu. Ibu yang apa bukan saya? Ibu ini kacau juga saya lihat. Telurnya mana? Asik ya, makin lama makin siang makin mesum ya. Apa beda sukses dan bahagia? Kalau sukses itu identik dengan come on. Karir boleh, apalagi? Kekayaan. Keberhasilan. Terlalu abstrak Pak, yang lebih spesifik apa Pak? Apa Pak? PC itu apa? Uang. Wah Bapak bahasanya deso banget sih, nggak ngerti saya. PC itu bahasa mana Pak? PC itu bahasa mana? Hah? Madura. Uang itu artinya PC. PC itu saya pikir hidungnya PC itu loh. Bener nggak? Kalau kita kan taunya PC kan PC hidungnya kan? Berarti kalau PC berarti uang gitu ya. Sip Pak. Madura Pak. Saya suka dengan Madura ya. Apalagi? Materi. Apalagi? Duniawi. Duniawi itu maksudnya gimana Bu? Harta. Oke. Jabatan. Yes. Pencapaian. Yes. Ibu kemarin ikut seminar saya soalnya jadi ingat ya. Mereka udah ngundang saya duluan Pak. Jadi saya pikir kok cerdas ternyata Medan ternyata ya. Oke. Medan tuh nggak ada lawannya memang. Telat saya kemarin penerbangan saya. Jadi mereka ngundang saya itu di Semalam Resort. Semalam Resort itu resort yang paling mahal di daerah itu Pak. Mahal sekali itu ya. Semalam 3 juta kalau nggak salah ya. Tahu gitu saya tebas mentah aja honornya. Tapi kemudian turun ke bawah, saya kena macet. Jadi satu seminar saya di Tawangmangu hilang. Tapi panitianya baik hati mau ngundang saya lagi Bu. Sip ya. Medan keren. Saya kalau diundang mereka selalu naik Garuda Pak. Heran saya. Dapat dari mana mereka? Memang gede budgetnya ya. Tapi honornya kok kecil. Oke. Enggak, bercanda. Perpres ya. Saya ngitungnya 3 hari Bu, berangkat 1 hari, seminar 1 hari, pulang 1 hari. Loh, saya bilang gitu enggak. Sukses identik dengan pencapaian, betul enggak? Semua yang Bapak Ibu katakan tadi, karir, harta, jabatan, tahta, wanita dari mana? Mas tolong disorot. Ini yang pesek wanita tadi Pak ya. Ada saja ya. Pak nanti saya akan kasih tunjuk
tentang integritas kejatuhan seorang di 4A. Nanti saya tunjukkan, Pak. Sekarang trennya bukan lagi harta tata wanita, enggak. Trennya nanti ada 4. Nanti ya. 4A namanya. Nanti saya tunjukkan. Hah? Kenapa? Contoh. Nanti saya contohin, Pak. Bapak wajahnya syariah mesum juga saya lihat ya. Ini suami istri. Suami istri. Loh, tapi Bapak ngarep sekali wajahnya suami istri loh. Saya dipikir suami istri loh. Loh, Bapak mesra lempet-lempet gitu loh ya. Loh, bener kan? Mbak, Anda kepepet ya? Nggak mau karena kepepet ya? Selera Anda agak diperbaiki ya, oke ya. Oke. Kita lanjut ya. Yuk, mari. Pak D pengen ya. Nah, kalau yang namanya sukses itu identik dengan pencapaian. Semua yang Bapak Ibu sebutkan tadi. Halo? Termasuk jabatan. Tapi problem besarnya kita lupa. Ada yang namanya bahagia. Bahagia itu identik dengan kenangan dari mana? Ketenangan, wih keren. Bapak habis dari dapat wanita ketenangan tadi ya. Urutannya pesek, wanita, ketenangan ya, urutannya begitu ya. Pak, habis ini nanti kita foto ya. Siapa? Pak Suban kenapa? Mencari ketenangan. Oke, sip. Halo? Kebahagiaan identik dengan rasa syukur. Banyak orang mengejar kebahagiaan, tapi sebenarnya yang dia kejar adalah kesuksesan. Makanya saya punya prinsip. Kalau saya pergi 7 hari dalam sehari itu, dalam satu seminar roadshow saya 7 hari, hari ke-7 saya harus pulang. Harus Bu. Soalnya selesai Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Enggak kajen makin lama saya dengan Bapak. Hancur saya dengan Madura Pak, aduh. Pak Suban ada lakban enggak supaya saya agak ada lakban. Lakban buat beliau maksudnya. Pak, aduh saya jatuh cinta dengan Bapak ini. Orang Madura itu orangnya fair ya. Orangnya fair, keren Pak, saya suka. Kalau brengosnya ngecer tuh memang agak rame orangnya, agak rame. Sip Pak, keren Pak. Banyak orang mengejar kesuksesan. Walaupun dia mengatakan mengejar kebahagiaan. Saya 7 hari selalu pulang. Karena saya takut nanti kalau saya pulang, bukan, istri saya bukain pintu, cari siapa om, gitu kan repot, nggak kenal saya Pak. Makanya saya harus pulang. Sepakat Pak? Biasanya sih saya ajak, waktu di Surabaya istri saya ajak. Sebenarnya saya mau ngajak istri saya, kemudian ada acara, saya bilang, yaudah nggak apa-apa Mi, saya tak sendirian. Karena toh besok saya roadshow di Solo 2 kali, Senin baru pulang. Pak D. Ini kok diam kenapa? Bertobat? Menikmati. Standar Asdeksi. Wih keren. Bukan standar Medan. Bapak dari mana? Pangandaran. Oke. Pak, Bu, mari kita lihat. Banyak orang mengejar kesuksesan tapi melupakan kebahagiaan. Saya mau cerita Pak, Bu. Ada 2 keluarga punya 3 putra, 1 laki paling gede, 2 putri nomor 2 dan nomor 3. 2 keluarga yang berbeda dengan komposisi yang sama. Keluarga itu piknik bertamasya dari Jogja ke Pangandaran. Cocok nih karena Pangandaran. Jalan darat bisa. Keluarga yang pertama naiknya Alphard, Bapak Ibu Saudara. Tahu Alphard ya? Keren. Toyota, mobil rodanya 4 itu loh Pak, itu kan. Ada yang seri Alphard, betul ya? Karena pakai Alphard, pakai sopir profesional dong. Anak yang laki-laki duduk di depan, bapak ibunya di tengah, kedua putrinya di belakang. Tetapi selama perjalanan Jogja Pangandaran tidak ada pembicaraan, mereka sibuk dengan handphone mereka masing-masing. Bahkan ketika mereka mau pipis, ngomongnya di WA grup keluarga Bapak Ibu Saudara. Siapa mau pipis katanya begitu. Karena Samsung mereka Samsung tipe yang terbaru. Samsung tipe G30S yang diluncurkan di lubang buaya Bapak Ibu Saudara. Itu Samsung tipe terbaru.
Keluarga pertama Pak. Keluarga kedua juga piknik dari Jogja ke Pangandaran. Naiknya Grand Max. Mirip. Asal jangan dibuka pintunya aja Pak. Kalau Alphard kan tit gitu kan. Grand Max kan gludak agak beda Pak, agak beda. Karena Grand Max nggak pakai sopir dong, sederhana. Anaknya yang laki-laki duduk di depan, dia setir, kemudikan. Bapaknya duduk di depan, kedua putri dan ibunya di tengah. Tapi selama perjalanan mereka penuh dengan keceriaan. Keren ya. Ayo siapa yang pegang handphone nanti yang akan bayarin makan siang. Oh kita nggak pegang handphone, ya udah kita tanya. Bu dulu suka sama bapak gimana? Bapakmu tuh nggak tahu tuh, nggak romantis sama sekali ya. Masuk menyatakan cinta gaya asdeksi. Dek, aku cinta padamu apa ada pertanyaan? Masuk ngomongnya gitu kan gak romantis kan gitu. Masuk setiap kita pacaran kok mengeluarkan nota untuk SPJ, kan gak menarik kan kira-kira gitu. Pokoknya gitulah gitu. Akhirnya mereka bercanda sepanjang perjalanan. Halo? Yes. Kalau dari cerita tadi, Bapak Ibu mana yang bahagia, mana yang sukses? Grand Max yang bahagia dong. Tapi kalau sukses? Orang akan ngomong gini loh, Bapak Ibu nanti lebaran pulang bawa Alphard. Tetangga Anda mesti ngomong gini. Wih, sukses dia. Tapi begitu Anda pulang bawa Grand Max, sewa di mana ya dia gitu. Ngerti Masnya? Rental di mana Masnya gitu. Kesuksesan itu dilihat orang. Tapi kebahagiaan kita sendiri, Pak. Mulai diem, seneng saya. Bapak nangis kenapa kok mengusap air mata? Terharu Pak ya. Karena saya punya prinsip gini Pak. Kalau Anda mengejar kesuksesan dan Anda mengejar semua materi itu, Anda terjebak di kesuksesan, bukan kebahagiaan. Diem suka saya ini Pak. Ada pertobatan. Halo? Mungkin enggak kita mengejar kesuksesan dan kebahagiaan bersama-sama? Mungkin, caranya dua-duanya dikejar. Terima kasih Pak. Itu kayak orang selingkuh ngomong gini Pak, aku enggak mau mutusin kamu tapi enggak mau mutusin dia juga, kira-kira gitu Pak, itu orang selingkuh. Bagus dari mana? Enak aja bagus dari mana. Ini rusak teori saya dari orang Madura ini saya bilang. Caranya simpel. Bawalah semua pencapaian Anda dalam rasa sesederhana itu. Jadi kalau jadi kalau Bapak Ibu masih bisa naik Avanza yang tipe E, yang spionnya kayak bat pingpong itu Pak Bu ya, yang bisa nging gitu loh Pak. Ya disyukuri. Betul enggak? Anda akan sukses dan bahagia. Kuncinya apa? Ikhlas. Menerima. Jadi kalau temennya naik eselon, Anda nggak usah ikut naik tensinya, udah gitu aja. Kalau masih ada iri, belum lulus kebahagiaan Anda. Halo? Nangkep ya? Pak D, Bu D? Serius. Saya ngajar juga SW, beberapa teman-teman saya jadi profesor. Iri enggak. Saya mengambil keputusan jadi populis, ngasih seminar di mana-mana. Teman saya mengambil keputusan jadi profesor. Ya mungkin saya rada goblok kali ya, nggak bisa jadi profesor. Ya enggak apa-apa, mengakui dari mana? Nah saya syukuri aja. Karena saya punya prinsip, belum tentu loh teman-teman saya yang di dalam kampus itu bisa seperti punya kesempatan saya seperti ini. Sepakat teman-teman? Kuncinya apa? Bersyukur. Syukur ikhlas, masih inget enggak? Palembang. Kita bikin gerakan yang meriah 1.000 orang. Masih inget enggak? Palembang. 2019. Saya selalu inget. Oh enggak inget ya? Oke, saya ingetin ya. Yuk kedua tangan kanan kiri ke atas. Ayo toh. Enggak usah bangun di sini aja Pak. Bapak terlalu agresif, enggak usah. Terlalu agresif Bapak. Ya oke. Ini di foto bagus loh untuk SPJ, acaranya meriah gitu loh ya, bagus banget ya. Ya, di foto dari belakang bagus nih bro. Nah, itu seolah-olah acaranya meriah gitu loh, pembicaranya keren gitu ya. Padahal cuma begitu-begitu aja ya. Gitu. Bapak Ibu nunggu apa? Oke ya, ikuti kata-kata gerakan saya ya. Sip.
Oke, ikuti kata-kata gerakan saya. Oke? Terima. Ikut ngomong, saya udah ngomong ya. Ikuti kata-kata gerakan saya. Oke. Terima kasih. Kok selesai dari mana? Bukan. Ini gerakannya. Ulangi lagi ya. Tapi sambil direnungkan. Ketika Anda mengatakan terima, itu Anda mensyukuri semua pemberian Tuhan dalam hidup Anda. Dan ketika Anda ngomong kasih, itu adalah Anda memberi yang terbaik pada sesama Anda. Sepakat ya? Ya. Terima kasih. Oh, selesai dari mana? Madura ini merusak acara saya memang. Pak, Bu, kuncinya simpel. Kalau Anda ingin sukses dan bahagia, syukuri semua apa yang Tuhan berikan dalam hidup Anda, dan jangan lupa berbagi. Macam-macam, Pak. Berbagi perasaan, ya berbagi semua yang bisa kita bagi secara positif. Berbagi cinta. Bapak kok sesat juga saya. Bali. Oh, Bali. Weh, keren Bali. Tapi kalau orang nggak pernah bersyukur, itu nggak ada keikhlasan, betul nggak? Gini loh, terima kasih kembali, ngerti maksudnya? Itu nggak ikhlas itu. Tak ulangi ya, supaya Anda nggak selalu minta cashback itu loh yang paling penting ya, toh? Ngerti maksudnya? Karena kalau Anda selalu minta cashback, nggak ikhlas. Hah? Terserah, mau dewan, mau setwan, terserah. Tahulah saya. Ya, kalau ikhlas tuh gini loh. Terima kasih. Udah lepas, sudah. Ngerti maksudnya? Tapi kalau Anda gak ikhlas, terima kasih kembali. Itu cashback. Pak, sehat Pak. Sehat. Selamat datang Pak. Ya. Dari Brebes. Oh, Bapak dari Brebes? Brebes? Oh, yang telurnya asin itu? Kata staf Bapak begitu? Asin, yang telurnya asin katanya gitu. Oh, yang direndam pakai air laut yang Ibu bilang. Brebes direndam pakai air asin, Pak. Bu, ini ngawur aja. Sip? Halo? Pak, Bu, bersyukurlah ketika Anda orang yang menjaga integritas, betul. Terima kasih. Ikhlas. Karena begitu Anda nggak ikhlas, halo? Yes, Pak. Bude mau komentar apa? Tadi sudah sampai di bibir kok tiba-tiba berhenti. Ayo ngomong, nggak apa-apa, ayo. Ayo ngomong. Ini udah mau keluar gini kok balik lagi gitu. Telur asin dari mana? Enggak lah. Keikhlasan itu kadang memang Tuhan inginkan dalam hidup kita dalam satu kejadian. Ini ada Tuhan, ada kita, Anda dan saya, dan ada sesama. Mari kita lihat. Wih, kok nggak kerasa ya, 3:30 ya. Keren ya. 1 jam lagi. Lo murah minta banyak ya enggak bisa toh Pak. PC-nya mana PC-nya? Enak aja, murah minta banyak Pak Suban. PC. Makanya. Sip, kita lanjut ya. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan langsung jawab doa kita, selesai. Betul? Tapi seringkali kita berdoa kepada Tuhan berulang kali, tidak dijawab-jawab, sebenarnya Tuhan mengetuk pintu hati sesama kita untuk menolong kita. Halo? Nangkap ya? Hal yang sama terjadi. Seringkali sesama kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan langsung jawab. Nggak butuh kita sama sekali. Tapi seringkali sesama kita berdoa kepada Tuhan berulang kali nggak dijawab-jawab, sebenarnya Tuhan mengetuk pintu hati kita untuk menolong sesama kita. Halo?
Ikhlas kalau bantu. Apa Pak? Oh telepon ternyata, saya pikir udah telat telepon lagi Pak kan. Padahal aturannya nggak boleh pegang telepon tadi ya. Kacau. Ini kita ngomong profesional dan integritas loh padahal ya, oke. Pesan telur asin Mas. Kenapa? Pesan telur asin. Oh pesan telur asin. Enggak Pak, bercanda teman-teman dulu, kacau Pak. Saya belain Bapak. Ngawur. Kenapa Pak? Enggak, jangan Pak, Bapak di sini aja. Bapak ini orang cerdas. Potongan rambut itu menentukan otak mana yang bekerja, masih ingat enggak? Loh saya pernah ngomong gitu loh. Kalau sisirannya ke kanan, otak kanannya kuat, sisirannya ke kiri, otak kiri kuat. Nah Bapak dengan saya kan nggak ke kanan, nggak ke kiri toh. Ada dua kemungkinan Pak, otak kita imbang atau nggak ada otaknya katanya. Siapa yang ngomong nggak ada otaknya, kurang ajar. Imbang otak kita Pak, salaman dulu kita Pak. Imbang kita, keren Pak. Ayo, pesek mau komentar apa? Ayo. Pak, Bu. Ikhlas. Kenapa Pak? Kenapa? Oh baru datang umroh, oh baru selesai umroh. Ibu terima kasih, aduh, oh ini istrinya. Wih keren. Istrinya langsung menyusul. Kita akhiri saja ya, sudah lengkap ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang keikhlasan tuh enak loh. Terima kasih. Karena kadang Tuhan ini loh Pak Bu, ngetuk pintu hati kita untuk menolong sesama kita. Karena pada sisi yang lain, sesama kita diketuk pintu hatinya untuk menolong kita. Jelas teman-teman? Ada yang dari Solo enggak? Solo. Oh, udah pulang? Udah pulang Solo? Mana? Solo mana Solo? Solo? Sip, masih hidup ya? Oke. Saya mau cerita tentang Solo Pak. Solo. Di Solo itu ada Taman Makam Pahlawan yang dekat Juruk. Betul ya? Oke. Bapak pernah ke sana? Oh sering? Oh pesan kotak? Apa? Satu saat saya memberi seminar, saya roadshow di 3 hotel, waktu itu saya masih ingat. Saya nginep di Solia Signa, geser ke Sunan Hotel, malamnya ke Mercure. Begitu pindah hotel, ada jeda cukup panjang, saya diajak sama klien saya. Salah satu anggota DPR di Boyolali. Ada yang Boyolali enggak teman-teman? Boyolali. Waktu itu saya habis ngasih seminar di Dewan. Mas kita cari makan di Solo yuk. Begitu cari makan di Solo, tiba-tiba saya diajak ke satu yayasan. Mampir dulu yuk ke satu yayasan. Saya nggak ngerti kalau yayasan itu dia ikut mengelola di dalamnya. Begitu saya masuk kaget saya. Ternyata itu yayasan Lentera namanya. Bapak Ibu pernah dengar enggak? Pernah dengar ya? Yayasan tentang HIV AIDS. ODHA, orang dengan HIV AIDS. Kaget saya. Saya bilang, Mas ini serius. Kita masuk ya, aman enggak? Aman, asal Anda tidak berhubungan badan dan transfusi darah, enggak mungkin tertular Pak. Terus saya ngomong, aman ya, aman. Begitu masuk kaget saya Pak. Isinya anak kecil semuanya. Itu di Taman Juruk itu, betul ya Mas ya? Bapak pernah ke sana? Belum pernah? Oh, sudah sembuh. Kenapa? Oh, memberi bantuan. Betul ya, ada yayasan itu Pak ya? Yayasan Lentera ya? Ya, dan isinya anak-anak semua Pak Bu. Wah, anak-anak semua, kaget saya. Serius Pak, saya kaget setengah mati. Begitu saya masuk, loh Mas kok anak-anak semua? Iya. Saya tanya, yang paling kecil usia berapa? Tebak-tebakan Pak Bu. Yes. Loh Bapak kok tahu apa Bapak meninggalkan di sana? 4 bulan paling kecil. Hancur hati saya Pak Bu. Saya ini orangnya ekstrovert Bu. Jadi kalau lihat anak kecil tuh kayak anak saya, kayak ponakan saya gitu. Saya ekstrovert. Jadi kalau lihat wanita cantik kayak istri saya gitu. Jadi, saya ekstrovert Pak, ekstrovert murni saya Pak. Ekstrovert saya. Jadi kalau lihat wanita cantik istri saya bilang gitu. Ekstrovert saya Pak, ekstrovert. Adik. Singkat cerita, hanyut saya. Waduh, saya bilang. Wah, ini kalau saya ikut megang nangis nih pasti saya Pak. Saya orangnya gampang tersentuh Pak. Jadi kalau lihat gitu, waduh saya tahan, jangan nangis lah. Masuk pembicara nangis kan gak lucu tuh Pak ya.
Terus akhirnya saya tahan. Teman-teman saya itu pada megangi, halo adik. Mereka minta YouTube, karena mereka kurang kasih sayang Pak. Mereka tuh nggak ngerti siapa papa mamanya loh, nggak ngerti loh ya. 4 bulan udah kena AIDS dan ditinggal di situ, nggak ngerti papa mamanya siapa. Saya tahan, jangan nangis gitu. Tiba-tiba ada anak kecil dari belakang itu meluk-meluk saya Pak. Bapak, Mbak. Mas, syuting mas. Ini. Bapak dari mana? Masa saya dibilang bapak gitu kena aja. Wah, hancur hati saya Pak. Nangis saya langsungan. Kalau Bapak Ibu ingin healing secara positif, pergilah ke tempat-tempat itu. Bapak Ibu akan menjadi pribadi yang sangat bersyukur. Hidup mereka jauh dari kata normal, betul ya Mas ya? Mereka tuh dari busa, jadi tidur itu dari busa, kalau Anda ngik gitu langsung ke lantai busanya. Kayak bandeng gitu Pak tidurnya. Tergeraklah hati saya. Waktu itu saya dapat honor cash dari klien-klien saya. Saya bukan mau sombong masalah berbaginya, tapi saya mau katakan satu hal yang sangat penting begini. Tergerak hati saya, terus saya berbagi di situ. Saya boleh bantu enggak? Saya bilang gitu. Oh boleh, dengan senang hati. Begitu saya kasih, jumlahnya enggak seberapa sih ya. Ya lumayan lah. Anda tahu honor saya lah pasti ya. Oke. Lumayan. Kenapa, Bude? Untuk dibeliin kasur? Enggak, saya kasih cash. Enggak sempat waktu itu, setelah saya mau ngejar ke seminar berikutnya. Enggak sampai miliar Pak, enggak sampai. Kalau udah miliar ya beda ceritanya ya. Oke. Saya sampai di mana? Gara-gara Bapak lupa kan saya kan gitu. Terus akhirnya saya memberi, nangis pengelolanya. Nangis Pak. Saya kaget, loh kok nangis kenapa? Aduh Pak, kurang banyak dari mana? Ini cerita haru jadi rusak ya gara-gara Madura satu ini. Pak Subhan lakbannya mana? Sini. Daripada dia ribut saya kasih door prize aja lah. Sini. Aduh. Madura ini kita kasih door prize aja biar gak ribut ya. Oke. Tadi ribut juga ya? Ada lagi enggak? Coba dicariin dulu buat beliau, kasihan. Kayaknya berharap sekali saya lihat ya, oke. Madura, sini. Maju. Bapak Ibu, ini yang akan kita korbankan dari lantai 10 nanti. Oke, lihat sana. Wih, keren. Sini. Masuk surga ya, oke ya. Kirim Pak, itunya Pak. Apanya? Videonya. Oh, enggak ada TV. Madura enggak ada TV, udah. Bro, masih ada satu enggak buat bapaknya ini? Kok kasihan saya lihat. Coba cari dulu. Satu aja. Anulah bolpen hotel atau apa gitu lah. Bolpen hotel aja. Bolpen hotel atau apa gitu. Sudah ya, jangan nakal ya, jangan rusak saya lagi loh ya. Nggak, bercanda Pak. Saya kasih. Nangis pengelolanya. Saya tanya, lu kenapa? Pak, ini hari Jumat. Iya tahu saya ini hari Jumat. Biasanya itu Jumat berkah. Mereka tuh dapat kiriman dari banyak tempat. Jumat itu sepi. Beras mereka mau habis, beberapa peralatan mereka mau habis. Dan mereka ngomong gini, terima kasih Pak, kami bisa berbelanja setelah ini. Hancur hati saya Pak. Di situ saya belajar satu hal tentang segitiga ini Pak.